Kalau di Belanda, kalau ada orang mencuri beras begini, cuma dicatat namanya, lalu disuruh pulang, saudara. Apalagi beras 20 kilo itu, harganya paling cuma berapa ya? Kalau beras 20 kilo di sini, paling harganya 25 euro lah ya, paling mahal ya, 20 kilo itu, saudara ya. 25 euro itu 400 ribu, ya, 500 ribu paling mahal ya. Terus nyari dua tabung LPG itu ya, dan dua ini pakai buat masak sendiri di rumah karena lapar, nggak ada beras, ya nggak ada makanan. Yang salah siapa, saudara? Apakah dia yang salah? Enggak. Siapa yang salah? Pemerintah. Ya, salah. Kenapa? Karena berasnya dikirim ke Palestina. Kan goblok pemerintahnya ini. Rakyatnya kelaparan demi cari nama, kirim beras ke orang lain yang nggak dikenal, teroris. Garu pun tembak, saudara ya. Kalau di Indonesia, ya negara geblek, saudara ya. Gereja ditutup, masjid nggak ada izinnya. Gereja ditutup, masjid nggak ada izinnya dibangun. Sholatnya tetap di tengah jalan. Compong ini memang dasar monyet, dasar umat monyet ya. Indonesia ini memang negara para monyet. Ya, Indonesia itu negara para monyet ya, saudara ya. Ya kan? Gereja nggak boleh dibikin, ya kan? Gereja itu nggak boleh dibikin di Indonesia. Prostitusi boleh, saudara, ya. Tempat ngehe, tempat ngentot boleh dibikin di Indonesia. Tetapi gereja nggak boleh. Tempat ngentot boleh sebanyak-banyaknya kamu bikin di mana-mana di Indonesia. Bahkan tetangganya Habib Smith itu kan tempat ngentot itu kan, tempat ngehe, tempat gabrut itu loh. Ya boleh, saudara ya. Tempatnya para lonte itu loh, boleh. Kalau gereja nggak boleh, saudara ya, nggak boleh. Bikin masjid nggak usah pakai izin, bikin masjid sebanyak-banyaknya, sholatnya tetap di tengah jalan. Compong ini otaknya memang disilit semua, otaknya dipantat semua ini memang orang-orang Indonesia. Maklum ya, monyet, IQ-nya bukan monyet, IQ-nya di bawahnya gorila, saudara. Ya kan, IQ-nya 69, lakau. Artinya apa? Di selangkangan, lakau ya. Selangkangan ketemu selangkangan, IQ-nya itu lakau 69. Kalau di Belanda, kalau ada orang mencuri beras begini, cuma dicatat namanya, lalu disuruh pulang, saudara. Apalagi beras 20 kilo itu, harganya paling cuma berapa ya? Kalau beras 20 kilo di sini, paling harganya 25 euro lah ya, paling mahal ya, 20 kilo itu, saudara ya. 25 euro itu 400 ribu, ya, 500 ribu paling mahal ya. Terus nyari dua tabung LPG itu ya, dan dua ini pakai buat masak sendiri di rumah karena lapar, nggak ada beras, ya nggak ada makanan. Yang salah siapa, saudara? Apakah dia yang salah? Enggak. Siapa yang salah? Pemerintah. Ya salah. Kenapa? Karena berasnya dikirim ke Palestina. Kan goblok pemerintahnya ini. Rakyatnya kelaparan demi cari nama, kirim beras ke orang lain yang nggak dikenal, teroris. Ya, itulah goblok namanya. Ya, kamu mau bikin baik, ya, kamu harus peliharakan dulu rumah tanggamu. 1 Timotius 5 ayat 8, ya. Celakalah orang yang tidak merawat keluarganya. Ya, orang yang tidak merawat keluarganya itu lebih buruk daripada orang yang murtad. Ya. Jadi Indonesia ini demi ngerawat orang lain, ya rakyatnya sendiri kelaparan. Zamannya Jokowi juga sama ya, ada di puncak apa namanya di itu ya, di Duga apa di mana tuh ya, anak-anaknya kelaparan mati. Jadi ini sekarang sama ya di Indonesia. Oke, shalom Indonesia, shalom seluruh dunia, shalom yang ada di seluruh dunia. Kembali Nabi 26 menyapa dari tanah merdeka, dari paradise, ya, surganya dunia yang ada di Belanda, Pancasila yang ada di Belanda, tempatnya Pancasila, ya, saudara, di mana semua agama bisa rukun di sini, nggak rukun tembak, saudara ya.
Kalau di Indonesia, ya negara geblek saudara ya, gereja ditutup, masjid nggak ada isinya, gereja ditutup, masjid nggak ada isinya dibangun, sholatnya tetap di tengah jalan, compong ini memang dasar monyet, dasar umat monyet ya. Indonesia ini memang negara para monyet, ya Indonesia itu negara para monyet ya saudara ya kan, gereja nggak boleh dibikin, ya kan, gereja itu nggak boleh dibikin di Indonesia. Prostitusi boleh, saudara. Ya, tempat ngehe, tempat ngentot boleh dibikin di Indonesia. Tetapi gereja nggak boleh. Tempat ngentot boleh sebanyak-banyaknya kamu bikin di mana-mana di Indonesia. Bahkan tetangganya Habib Smith itu kan tempat ngentot itu kan, tempat ngehe, tempat gabrut itu loh. Ya boleh, saudara ya. Tempatnya para lonte itu loh, boleh. Kalau gereja nggak boleh, saudara ya, nggak boleh. Bikin masjid nggak usah pakai izin, bikin masjid sebanyak-banyaknya, sholatnya tetap di tengah jalan. Compong ini otaknya memang disilit semua, otaknya dipantat semua ini memang orang-orang Indonesia. Maklum ya, monyet, IQ-nya bukan monyet, IQ-nya di bawahnya gorila, saudara. Ya kan, IQ-nya 69, lakau. Artinya apa? Di selangkangan, lakau ya. Selangkangan ketemu selangkangan, IQ-nya itu lakau 69. Nah itu ya. Nah tapi kalau kita lihat lagi tadi ya saudara ya, saya tadi sudah saksikan beberapa media-media tadi ya, lihat ya, terus ditembakin saudara, minoritas terus ditembakin sama Beduin Islam Sunni. Indonesia diam aja tuh, ketika Israel turun tangan, Indonesia ngutukinnya Israel. Compong ini Indonesia ini, otaknya memang nggak dipakai, otaknya memang disilit orang Indonesia ini ya. Pak ngomongnya jangan kasar-kasar. Aku ngomong baik-baik memang pada dengar itu si Ade Armando tuh ngomong baik-baik, mana telanjangin itu. Coba saya ngomong begini, siapa yang berani sama saya? Nggak ada yang berani sama saya. Mau nyelakain saya, mau ngapain saya, nggak mempan semua. Ya, Nabi 26 dilawan. Ya, malah Indonesia ngutukin ya. Indonesia mengecam katanya ya. Indonesia mengecam Israel. Ya, tembak Suriah demi terus. Mana nih Indonesia ya? Aduh, Indonesia mah mengecam terus ya. Mana nih? Aduh, nih pembantaian terus Suriah yang memicu keheningan global. Ya kan? Kisah pilu pengungsi Suriah korban terus dan Badui. Aduh ya. Indonesia mengecam ya, Indonesia mengecam bom. Orang terus ini meminta supaya Benyamin Netanyahu itu nyerang Suriah, sudah menekan presiden Suriah yang baru itu supaya jangan ini ya, saudara. Jadi puluhan orang dibunuh, saudara ya. Indonesia diam aja, ya. Nah, ini satu lagi, saya kasih lagi video, saudara ya, IDF. Ini yang cukup mengejutkan ya, saudara ya, IDF. Saya lupa ya, sebentar ya, ini ada berita baru yang cukup mengejutkan ya, cukup lucu ya. Oh, kelihatannya nggak di sini ya, ada di Instagramnya Hananya ya. Saudara jangan lupa subscribe Instagramnya Hagios Internasional ya. Nanti Anda bisa dapat update-update ininya kita ya. Ini ada apa nih? Sebentar. Hananya Naftali. Ya, media memberitahu Anda bahwa Israel nembakin rakyat, saudara. Tapi lihat ya, rakyat Gaza itu sangat tahu bahwa yang nembaki mereka itu adalah Hamas. Dan itu tadi adalah bantuan yang diberikan oleh IDF kepada rakyat. Dan di situ nggak ada Hamas, nggak ada yang nembaki jadinya. Karena yang nembaki rakyat itu sebenarnya Hamas. Ya. 50.000 sampai 60.000 yang mati itu korbannya bukan Israel yang nembak, saudara. Ada yang beberapa ya, tapi itu dikorbankan oleh Hamas.
Itu orang Hamas sendiri yang nembakin, saudara ya, dibunuhin sendiri sama orang Hamas. Karena mereka mau lari, karena mereka mau menyelamatkan diri, mau ditembakin sama Hamas. Ya, jahat sekali ya, saudara ya. Nah itulah, dan Indonesia terlalu bodoh. Dan para orang-orang LGBT ini, yang namanya LGBT, Anda tahu sendiri otaknya di mana, saudara, orang LGBT belain Hamas. Ya, para woke ini kan, sayap kiri ini kan gila ini. Nah itu yang terjadi. Sebenarnya apa sih yang terjadi, saudara? Ya, apa sih yang terjadi? Karena ini sebenarnya adalah apa, saudara? Antisemit, semangat antisemit. Ya, semangat dari anti Yahudi. Kenapa? Karena ada iri, ada keirian dari masyarakat. Ya, di Amerika yang orang-orang kiri yang benci Yahudi itu karena mereka iri loh. Dan memang semangat antisemit itu kan sudah diibaratkan sejak zamannya ini ya, zamannya Hadrianus. Ya kan? Namanya itu kan dirubah, saudara. Nama Israel itu kan dirubah oleh Hadrianus. Untuk apa? Untuk menghilangkan jejak kata Yudea, Samaria. Diganti namanya jadi Syria Palestina, nama itu, supaya dihapus ya sama Hadrianus. Jadi nama aslinya ya Yudea Samaria setelah sejak ribuan tahun yang lalu, bukan Palestina. Ya, bukan Palestina dan bukan Syria. Tapi itu yang terjadi ya, saudara ya. Nah, kemudian orang-orang mengingkari sejarahnya. Ya kan? Orang Islam, orang Kristen, ya kan? Dan seluruh dunia yang antisemit. Orang Kristen ada yang antisemit, kenapa, saudara? Kenapa ada orang Kristen anti-Yahudi seperti Muriwali? Karena teologinya salah. Karena teologinya salah, keblinger. Teologi abad ketiga, ya, tentang replacement teologi. Bahkan zamannya tempat pertama malah ya, si Justin Martyr itu ya. Si Justin Martyr itu, replacement teologi itu ya. Itu replacement teologi itu menghasilkan semangat antisemit di Eropa loh, saudara. Jadi replacement teologi itu sangat berbahaya, sangat mengerikan dampaknya. Karena itu membuat semangat antisemit di gereja Katolik maupun di gereja Lutheran, gereja Protestan, ya. Dan itu mengerikan sekali. Dan itu korbannya, aduh saudara, jutaan. Nah, dari mana? Mengapa mereka bisa antisemit? Ya karena bagaimanapun juga orang Kristen pun hanya pohon zaitun yang dicangkokkan. Sementara Israel itu pohon yang asli. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya kamu tanya sama Abraham. Kenapa nenek moyangmu tidak begitu, tapi nenek moyangnya Israel mereka begitu setia. Nah, itu semua sama. Kalau kamu sekarang menjaga hidupmu, anak cucumu nanti yang bahagia. Jaga hidupmu hari ini. Kamu hidup bukan untuk hari ini, tapi untuk anak cucumu kelak. Maka yang bahagia nanti anak cucumu. Ya, hidupmu sekarang itu yang bahagia anak cucumu. Hidupmu yang penuh dengan iman hari, hidup yang benar hari yang kamu jaga hari ini, anak cucumu nanti yang menikmati. Jadi jangan salahkan orang di masa itu nanti. Ya. Nah, tadi kita lihat orang-orang Druze yang dianiaya, Indonesia diam saja. Mengapa Indonesia bisa menerima nanti kutuk demi kutuk? Karena Indonesia ngutukin terus dan selalu ngutukin orang yang salah. Yang tidak bersalah dikutukin, orang yang biadab malah dipuji-puji. Nanti anak cucunya nanti yang nanggung tuh orang Indonesia tuh. Anak cucunya Jokowi, Prabowo ya, anak cucunya Soekarno itu nanti yang ngutukin itu nanti. Kalau Gus Dur gimana anak cucunya? Nanti anak cucunya Gus Dur baik. Karena Gus Durnya dia tidak ikut mengutuki. Lucu ya? Ya nanti Indonesia. Anak cucunya nanti yang hidupnya mengerikan. Apa yang kamu lakukan hari ini, kamu nanti menuainya nanti. Serem ya? Jangan nggak percaya kamu. Apa yang kamu lakukan hari ini, kamu menuainya nanti. Indonesia itu, tadi Prabowo udah kasih pidato ya saudara ya. Saya sampai ketawa ya saudara ya. Ya, ini mungkin dimaksud ini nggak tahu siapa ini ya. Shalom. Dia sendiri yang ngomong gelap saudara ya, yang ngomong Indonesia bubar 2030 ya. Kacau nih.